Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Kita ada di Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wathalathun, dosa besar nomor urut 35, al-muhallila wal muhallalahu. Apa itu al-muhallil dan al-muhallal lahu? Ini kaitannya dengan cerai. Baik, kita bahas dulu tentang perceraian. Pisahnya suami istri itu sering disebut dengan talak, tapi sebenarnya tidak selamanya talak. Ada 3 istilah dalam fikih. Suami istri terpaksa harus berpisah, mungkin talak, mungkin khulu, mungkin fasakh. Kita bahas fasakh dulu. Fasakh itu bukan talak. Fasakh adalah pembatalan status suami istri. Contoh, Tono dan Tini suami istri. Di kemudian hari ketahuan ternyata ini adik kakak, terpisah lewat banjir Aceh. Masa kecil sudah terpisah. Nah, 20 tahun kemudian akhirnya 2 orang ini ketemu tapi tidak saling mengenal. Akhirnya jatuh cinta, naik ke pelaminan, menikah. Kira-kira setengah tahun kemudian akhirnya ada berita valid bahwa si Tono dan Tini ini adalah adik dan kakak. Maka harus pisah. Pisahnya tidak bisa disebut talak karena status suami istri sudah batal, karena tidak mungkin adik dan kakak menikah. Atau si Tono tiba-tiba masuk Kristen, maka Tono dan Tini harus dibatalkan status pernikahannya, karena wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh kalian menikahi wanita musyrik kecuali kalau mereka beriman. Jadi begitu salah satu pasangan tiba-tiba murtad, maka harus pisah. Pisahnya tidak bisa disebut talak tapi fasakh, pembatalan status suami istri. Kemudian ada namanya khulu. Kalau khulu, gugatan cerai dari pihak istri. Boleh tidak wanita mengajukan gugatan cerai? Boleh kalau ada alasan. Di antara alasan seorang wanita boleh menggugat cerai suami, misalnya taqulul mar'atu at'imni aw talliqni. Wanita boleh berkata kepada suaminya yang tidak mau menikah, tidak mau bekerja atau ceraikan aku. Berarti suami tidak memberi nafkah lahir. Seorang istri punya hak menggugat cerai. Atau ya Rasulullah, inna ma'ahu mithlu hudbati thawb. Kemaluan suamiku seperti ujung kain, berarti impoten. Nah, karena alasan impoten, seorang wanita boleh menggugat cerai. Kalau gugatan itu dari pihak wanita, itu tidak bisa disebut talak, tapi disebut khulu. Apa yang harus dilakukan oleh si wanita ini? Aturiddina alaihi hadiqatahu, mau mengembalikan maharnya. Jadi mahar yang pernah dia terima dikembalikan kepada mantan suaminya. Nah, kemudian yang ketiga baru talak. Talak itu putusan cerai dari pihak laki-laki.
Jadi pisahnya suami istri mungkin fasakh, mungkin hulu, mungkin talak. Baik. Nah, kemudian talak kalau kita lihat dalil lebih banyak berkonotasi negatif. Misalnya abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Halal tapi dibenci. Contoh lagi misalnya inna arsya iblisa fil bahri. Iblis punya singgasana di tengah lautan. Yab'atsu saroyahu. Tiap hari iblis memberangkatkan setan untuk bertugas menggoda manusia. Dan setiap hari si setan wajib laporan hasil-hasil yang dia lakukan. Kalau ada setan melaporkan saya berhasil membuat si A berzina, ada yang melaporkan saya berhasil membuat dia maling, ada yang melaporkan saya berhasil membuat dia membunuh, maka iblis akan mengatakan ma fa'alta syai'an, Anda belum berbuat apapun. Jadi dianggap tidak berprestasi. Tapi kalau ada setan melaporkan taraktuhu hatta yufarrika bainal mar'i wa zaujih, aku sukses membuat suami istri cerai, maka iblis langsung bahagia dan mengucapkan fani ma anta. Nah, ini baru amazing. Jos gandos, jos kintil, luar biasa, top markotop, keren. Apalagi luar biasa, wow, mantap. Apalagi coba silakan. Saya punya itu aja cuma 8. Selain itu sudah tidak punya lagi istilah. Pokoknya hebat, luar biasa. Berarti program suami istri cerai itu program unggulan iblis, ranking 1. Jadi kalau berhasil membuat suami istri cerai, maka si setan akan mendapatkan lencana kehormatan dari si iblis. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, siapa yang memiliki hak untuk memutuskan cerai? Ada 3 pihak. 1 tentu suami. Walahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Laki-laki punya kedudukan, punya derajat untuk menjatuhkan talak. Siapa lagi? Termasuk orang tua punya hak. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim datang ke rumah anak menantu. Ternyata anaknya Ismail tidak ada, yang ada adalah istrinya. Dari hasil dialog antara Ibrahim dengan menantu perempuannya, Ibrahim punya kesimpulan ini bukan wanita baik-baik. Banyak ngeresulo, banyak sambat, ini tidak cocok bersanding dengan anakku. Maka Ibrahim berpesan, sampaikan kepada suamimu Ismail, ghayyir atabata babika, rubahlah daun pintumu. Ibrahim pergi, Ismail datang melihat jejak-jejak kaki. Ditanya, istrinya menjawab ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik disebut. Maka Ismail mengatakan, ini bapakku. Ada pesan? Ada. Apa pesannya? Rubahlah daun pintumu. Maka Ismail mengatakan, yang dimaksud daun pintu itu engkau. Berarti orang tuaku tidak ridho aku bersanding dengan dirimu. Ilhaqi bi ahliki, silahkan pulang kembali ke rumah orang tuamu. Akhirnya Ismail kemudian menikah lagi. Suatu saat Ibrahim datang, pas kok ngepasi Ismail tidak ada. Terjadi
dialog, ternyata kata-katanya lembut, lebih banyak bersyukur. Maka Ibrahim mantap, ini adalah menantu idaman. Maka sampaikan kepada Ismail, jaga dengan baik daun pintu itu. Akhirnya Ibrahim pergi, Ismail datang bertanya dari jawaban istrinya. Maka Ismail mengatakan, yang dimaksud daun pintu itu adalah engkau. Berarti orang tuaku ridho aku bersanding dengan dirimu. Dan akhirnya terulang ketika Abdullah bin Umar dipanggil bapaknya, ceraikan istrimu. Ternyata tidak ditaati. Umar melapor ke Rasulullah. Rasulullah memanggil Abdullah bin Umar, diminta untuk mentaati bapaknya, hingga akhirnya istrinya betul-betul dicerai. Meskipun ada satu riwayat ketika Imam Hambali kedatangan tamu, wahai Imam Hambali, baru saja orang tuaku meminta aku cerai dari istriku, ditaati atau tidak? Imam Hambali menjawab, jangan ditaati. Loh, bukankah Umar wajib ditaati anaknya? Maka Imam Hambali bertanya, bapakmu seperti Umar tidak? Nah, jadi bapak seperti apa, orang tua seperti apa yang berhak mencampuri urusan anaknya? Kemudian yang ketiga yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak adalah penguasa. Nah, penguasa memiliki hak. Ini sering disebut dengan talak ijbar, talak sepihak dari Pak KUA. Contoh misalnya seorang wanita menggugat cerai, dari keterangan jelas bahwa alasan si wanita ini bisa diterima. Apa itu? Suaminya tidak mau bekerja, yang banting tulang istrinya yang mencari duit. Jadi suami makan dari keringat istri, lama-kelamaan istri tidak ridho, akhirnya menggugat cerai. Maka suami pasti dipanggil, ini istri Anda mengeluh seperti ini dan istri Anda punya hak untuk menggugat cerai, tolong jatuhkan talak. Ternyata si suami mengatakan, Pak Naib, sampai hari kiamat saya tidak akan mencerai istri saya. Pak Naib bertanya, loh kenapa? Karena saya cinta. Pak Naib pun kemudian mengatakan, apakah istri bisa diberi sarapan cinta? Sarapannya sambal tumpang, sayur bobor, bukan sarapan cinta. Ngotot tidak mau menceraikan istrinya, maka Pak Naib langsung ketuk palu, kami nyatakan gugatan si wanita ini sah. Maka pasangan suami istri sudah bukan pasangan suami istri lagi. Jadi talak dikeluarkan oleh pihak KUA. Baik, nah kemudian berkenaan dengan talak, ada beberapa macam talak, tergantung tinjauannya apa. Yang pertama, talak ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak. Jadi talak atau cerai ditinjau dari segi jatuhnya talak. Satu, para ulama menyebut talak munjaz. Apa itu munjaz? Talak kontan. Istriku, detik ini juga aku cerai dirimu. Berarti ketika kalimat ini sudah keluar, jatuh talak satu untuk istrinya. Ini talak kontan, munjaz. Atau talak mu'alak. Misalnya begini, istri konangan sering SMS-an dengan mantan karena baru saja ikut acara reuni. Akhirnya kan tukar menukar nomor HP, sering chatting-chattingan konangan sama suaminya. Akhirnya suami mengatakan, aku pergoki sekali lagi
engkau melakukan itu jatuh talak 1. Nah itu mu'alak. Mu'alak itu kalau istri ketahuan konangan melakukan sesuatu yang diancam oleh suami, maka sudah otomatis jatuh talak 1. Pertanyaannya, kalau tidak konangan ya berarti aman, tidak jatuh talak. Jadi saat konangan itu namanya mu'alak. Kemudian ada mudhof. Apa itu mudhof? Suami sudah marah tapi tidak mencerai istrinya malam itu. Kemudian suami mengatakan, istriku, besok kalau matahari terbit dari sebelah timur maka jatuh talak 1 untukmu. Berarti malam itu statusnya masih suami istri. Kapan dinyatakan lepas? Besok ketika matahari terbit dari sebelah timur. Ternyata terbitnya dari sebelah barat. Ya udah kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini yang pertama, talak ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak. Kemudian talak ditinjau dari segi bahasa. Ada yang sharih. Sharih itu terang-terangan, tegas, lugas, jelas. Kalau orang Masaran menyebut ini dari kalimat sudah cetha welo-welo, udah jelas itu kalimatnya talak. Istriku, aku talak kamu, aku cerai kamu. Itu berarti talak sharih. Tapi ada talak kinayah. Kinayah itu tidak menggunakan kata talak atau cerai. Kinayah itu apa? Kinayah itu pernah saya sampaikan, penghalusan bahasa. Jadi ada satu kata tidak kita ungkapkan dengan kata itu, mengambil kalimat lain yang lebih halus. Contoh, bapak perut sakit. Ketika keluar ada yang nanya, apa jawabannya? Saya mau ke belakang. Itu bahasa kinayah. Kalau bahasa terang-terangan itu insya Allah tidak enak didengar telinga. Tidak usah saya sebut ya Pak ya, pokoknya Bapak sudah tahu lah. Demi kebaikan, demi kenyamanan telinga, maka menggunakan bahasa kinayah. Saya mau ke belakang. Nah, di Indonesia perbuatan maksiat itu banyak menggunakan kinayah, padahal sebenarnya tidak usah. Pelacur saja. Kenapa harus menggunakan istilah kupu-kupu malam? Kenapa harus menggunakan istilah hostess? Harusnya terang-terangan, menggunakan bahasa jelas sehingga ketika mendengar kata itu orang akan jijik mendengarnya. Termasuk pemerintah itu sering menggunakan bahasa kinayah. Contoh, BBM naik, kalimatnya apa? Penyesuaian harga. Nah, itu cakep luar biasa. Mengambil duit rakyat, kalimatnya apa? Korupsi, padahal maling. Jadi sering penguasa menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Nah, cerai boleh menggunakan bahasa kinayah. Contohnya apa? Istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kalimat itu bahasa kinayah. Berarti apa? Suami dengan kalimat itu mengumumkan berarti sudah cukup sampai di sini hubungan kita berdua. Ternyata istrinya dulu pelajaran bahasa Indonesia dapat 3, nggak mudeng, malah seneng, asik, sudah 3 tahun tidak mudik. Berarti jangan menggunakan bahasa kinayah. Pulanglah kembali ke rumah orang tuamu. Seperti di lagu Betharia Sonata kan begitu. Pulangkan saja aku ke rumah ayahku atau ibuku, berarti bapak ibunya juga cerai. Kan begitu. Pulangkan saja aku ke rumah ayahku atau ibuku, berarti orang tua Betharia Sonata juga cerai. Akhirnya anaknya juga cerai. Baik. Kemudian
talak ditinjau dari segi hukum. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Wah, ini kelihatannya asing. Kok talak ada bid'ah, ada sunnah. Talak bid'ah itu apa? Mentalak istri sedang haid, itu tidak boleh. Itulah yang ditegur oleh Rasulullah ketika Abdullah bin Umar mencerai istrinya saat haid. Atau yang kedua, mencerai istrinya bersih dari haid tapi sudah dicampuri, itu gak boleh. Misalnya haid selesai hari Selasa, hari Rabu si perempuan ini sudah sholat, hari Kamis suami istri campur, hari Jumat cekcok, keluar kata-kata cerai, itu talak bid'ah, itu tidak boleh. Nah, yang benar apa? Talak sunnah. Apa itu talak sunnah? Mencerai istri bersih dari haid tapi belum sempat disetubuhi. Misalnya selesai hari Selasa, hari Rabu si istri sudah sholat, hari Kamis belum ada hubungan badan, begitu hari Jumat kok terjadi cekcok, keluarlah kata cerai, maka cerainya sah. Karena mencerai istri bersih dari haid belum sempat dicampuri. Yang kedua termasuk cerai sunnah adalah mencerai istri ketika istri sudah ketahuan hamil. Jadi sah hukumnya seorang laki-laki mencerai seorang wanita saat hamil, karena yang ada di perut sudah ketahuan siapa yang berbuat. Baik, terakhir macam-macam cerai adalah ditinjau dari segi akibat. Maka ada talak raj'i dan ada talak bain. Namanya juga raj'i dari kata-kata rujuk, mentalak istri di mana suami masih bisa rujuk. Inilah yang difirmankan oleh Allah, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak yang suami bisa rujuk kalau talaknya dua. Nah, begitu talak ketiga itu namanya talak bain. Baik, jadi gini. Pasangan suami istri Mahmud dengan Siti Zubaidah cekcok, keluar kata-kata cerai, berarti talak satu. Suatu saat rujuk, mesra lagi, tiba-tiba cekcok lagi, keluar kata cerai, berarti cerainya sudah dua. Boleh tidak rujuk? Silahkan. Akhirnya begitu rujuk, suatu saat cekcok lagi, keluar kata cerai, inilah yang disebut dengan talak bain. Nah, insya Allah kita baru masuk ke inti masalah. Berarti si Mahmud tidak boleh rujuk kepada Siti Zubaidah kecuali satu, Siti Zubaidah sudah dinikah laki-laki lain. Syarat kedua, Siti Zubaidah sudah berhubungan badan dengan suami kedua. Ketiga, Siti Zubaidah sudah cerai dengan suami kedua. Empat, masa idahnya sudah selesai, baru silakan balik kepada Mahmud. Jadi syaratnya harus ada empat. Si Zubaidah nikah dengan laki-laki lain. Udah. Yang kedua sudah hubungan badan. Yang ketiga baru cerai. Yang keempat sudah keluar dari masa iddah. Maka kalau Zubaidah mau balik kepada Mahmud, Pak Hakim pasti bertanya,
Mbak Siti Zubaidah, ngapunten kalau tidak salah jenengan kan dulu suami pertamanya Mas Mahmud. Leres Pak Hakim. Loh, jenengan sudah nikah dengan laki-laki lain? Oh sudah. Sama siapa? Sama siapa namanya? Saipul misalnya. Sudah hubungan badan belum? Dereng niku. Oh gak bisa. Gak bisa balik kepada si Mahmud. Balik dulu dengan si siapa tadi? Si Saipul. Harus mengadakan hubungan badan. Ternyata betul sudah mengadakan hubungan badan, cerai. Pengen balik dengan si Mahmud. Pak Hakim nanya lagi, sudah campur? Sudah. Kapan? Bulan Ramadan jam 9 pagi. Oh ini hubungan badannya tidak benar, balik meneh. Jadi hubungan badannya harus benar. Kalau tidak benar tidak sah. Balik lagi. Ternyata hubungan badannya apa? Malam Ramadan. Tapi sedang haid, ya gak bisa. Baik. Nah, apa yang dimaksud muhallil dan muhallal? Nah, jadi gini. Si Mahmud sudah tahu Zubaidah tidak mungkin balik ke saya. Akhirnya dia cari Saipul. Pul, di sini. Nih, saya kasih duit 20 juta. Nikahi Siti Zubaidah. Nanti jam 7 akad, jam 8 ceraikan supaya jam 9 aku sudah nikah dengan Zubaidah. Itu namanya muhallil dan muhallal lahu. Jadi mengotak-atik status haram menjadi halal. Akhirnya nikahnya dengan sandiwara. Kalau si Mahmud melakukan itu, siapa yang dilaknat? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallalahu. Rasulullah melaknat baik si Mahmud dan si Saipul, dua-duanya dilaknat, dan ini termasuk dosa besar karena menggunakan kata laknat. Baik, terakhir sebelum tanya jawab, cerai itu amrun fihi anatun, perkara yang harus hati-hati, tidak sembrono, tidak boleh kesusu. Jadi cerai itu tidak boleh kesusu. Harus dipikir masak. Tidak boleh hanya gara-gara seorang laki-laki melihat kekurangan yang ada pada istri kemudian menjatuhkan talak. Maka betul ada satu dialog bagus. Ini cocok bagi bapak-bapak yang sudah berumah tangga 30-40 tahun. Ada seorang laki-laki ditanya, Mas, Anda sudah menikah bersanding dengan istri Anda berapa tahun? 30 tahun. Ada tidak kekurangan istri Anda? Oh ada. Jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak sebanyak bintang di langit. Luar biasa. Terus keistimewaannya ada tidak? Ada. Banyak atau sedikit? Cuma satu, sebagaimana jumlah matahari. Matahari kan cuma satu. Sudah 30 tahun istri Anda punya kelebihan cuma satu, sementara kekurangannya sebanyak bintang di langit. Kok iso? Kok betah? Kok kuat? Maka si laki-laki mengatakan, karena ketika matahari terbit otomatis bintang itu akan menyingkir. Gimana? Bapak-bapak paham ini? Angel. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada ayatnya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri istrimu, tapi kalau diteliti kembali ternyata kebaikannya jauh lebih banyak. Jadi kebaikan istri harus bisa menyingkirkan semua keburukan yang ada pada diri istri. Itu kalau ingin bahtera rumah tangga awet.
Tapi juga salah kalau kemudian keinginan bahtera rumah tangga awet caranya umroh, kemudian naik gunung Jabal Rahmah di Arafah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Jabal gunung, Rahmah kasih sayang, karena disitulah bertemunya antara Nabi Adam dan Hawa setelah diusir dari surga. Akhirnya banyak ditafsirkan kalau hubungan suami istri pingin langgeng, suami istri naik ke atas berdoa bareng, kalau perlu sholat 2 rakaat, kalau perlu fotokopi suami istri di staples buang ke gunung itu. Karena saya KTP ya, fotokopi KTP, dan saya mendapatkan itu KTP Indonesia. Seolah-olah itu cara untuk melanggengkan hubungan suami istri. Ternyata yang bujangan juga begitu. Kalau pengen nyari jodoh, naik gunung berdoa, ya Allah, kalau memang itu jodoh, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, tetap dekatkan juga ya Allah. Itu kayak gini akan maksa. Baik, selesai. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Ya, silakan. Bismillah. Bagi istri yang sudah cerai, kemudian dia mengajukan berdasarkan keputusan mengabulkan. Kemudian dia istri tidak terlintas, tidak tahu, tidak mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami. Ini apa hukumnya? Insya Allah Pak KUA pasti menerangkan. Ketika si istri tidak tahu kan, pasti akan diterangkan. Sebagaimana Rasulullah kedatangan seorang wanita namanya Jamilah. Ya Rasulullah, inna Qais ma'aibu alaihi fi hulukin waladinin. Qais suamiku agamanya mantap, akhlaknya luar biasa. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya tidak mau melakukan kekufuran dari dalam Islam. Kenapa? Saya betul-betul memang tidak cinta kepada suami. Dipaksa-paksa gak bisa. Dari kalimat itu Rasulullah paham, berarti dia menggugat cerai. Nah, disinilah Rasulullah bersabda, aturidina adaihi hadiqatahu, rela kebun sebagai mahar dikembalikan kepada Qais suamimu? Oh rela ya Rasulullah. Ya Qais, akbilil hadiqata wa talliqha taliqatan. Wahai Qais, terima kembali kebun ini dan jatuhkan talak 1 untuk istrimu. Jadi dia tidak tahu, tapi Pak Naib pasti menerangkan. Baik, pertanyaan kedua ya. Adakah cerai damai di dalam Islam? Wah, cerai damai ini jangan-jangan yang viral-viral. Cerai damai ada tidak? Ada. Justru Islam mengajarkan kepada kita seperti itu. Di surat Al-Baqarah, kepada pasangan suami istri yang cerai, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan masing-masing. Itu cerai damai tidak? Itu cerai damai. Jadi si Mahmud kalau cerai dengan Siti Zubaidah, suatu saat ditanya, Mud, katanya kamu cerai dari si Zubaidah. Oh benar, tidak salah. Memangnya kenapa Zubaidah? Zubaidah adalah wanita yang Allah tetapkan untukku selama 5 tahun. Dari Zubaidah saya bisa sarapan setiap pagi. Dari Zubaidah bajuku bersih dan rapi. Dari Zubaidah aku bisa menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Terus itu loh sebabnya cerai. Pokoknya Anda tidak usah tahu. Ini urusan kami berdua. Nanti si Zubaidah diinterogasi, memangnya kenapa si Mahmud? Oh Mahmud itu luar biasa, kebaikannya Masya Allah. Pokoknya pasangan suami istri yang sudah cerai
tidak diperkenankan mengadakan jumpa pers. Kemudian akhirnya mengeluarkan aib masing-masing. Itu sudah tidak boleh. Itulah yang disebut dengan cerai damai. Bahkan kepada laki-laki yang mencerai istrinya, wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Berikan kenang-kenangan. Mut'ah itu kenang-kenangan yang membuat laki-laki wanita itu bahagia. 'Alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Disesuaikan dengan kemampuan duit dari si laki-laki. Jadi si wanita ini kalau dicerai kemudian diberi kenang-kenangan, dia bahagia, nah itu namanya mut'ah. Contohnya apa? Siti Zubaidah, mulai hari ini kita bukan siapa-siapa lagi, tapi aku memberikan kenang-kenangan. Pegang ini kunci Toyota Fortuner. Nah itu contoh, itu cerai damai, itu namanya mut'ah. Mut'ah itu pemberian yang menyenangkan pihak istri yang sudah dicerai. Kenapa? Kunci toh. Iya. Ya. Bagi yang paham bahasa Indonesia pasti tahu, dikasih kunci itu pasti kunci plus mobilnya, nggak usah diterangkan. Ya. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya? Istri mengusir kira-kira kenapa cekcok? Terus rumahnya rumah suami atau istri? Itu rumah istri. Terus diusir. Baik. Apakah pengusiran itu sudah masuk talak? Belum. Jadi istri mengeluarkan kata-kata, pergilah kamu dari, angkat kaki dari rumah ini. Ini rumahku. Tapi kalau kita menggunakan fikih lagi, kata-kata kembali ke rumah orang tuamu dan lain sebagainya harus ditanya kepada yang mengucapkan. Itu niatnya apa? Karena niat itu yang dijadikan pegangan. Contoh misalnya, betul bapak-bapak kan warga Muhammadiyah tidak baca usolli. Seandainya ini bapak warga NU kan biasanya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Padahal itu sholat asar. Jadi niatnya sholat asar, tapi yang keluar dari mulut usolli nawait usolli fardhu dhuhri. Yang dinilai yang di mulut atau yang di hati? Yang di hati. Jadi ditanya dulu, ketika suami mengatakan pergi sana misalnya, atau istri pergi sana, Mbak, itu khulu atau sekedar luapan emosi tidak ingin melihat suaminya? Baik. Tapi begitulah wanita kalau punya kemapanan sosial biasanya memiliki keberanian tersendiri untuk mengeluarkan keputusan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Kemudian dia istri misalkan punya tabungan, diberikan suatu anak atau pribadi aset, dan nanti sudah cerai, apa itu nanti ada semacam monogami atau tetap pilih istri? Oh ya, baik. Gonogini dalam Islam tidak ada. Satu. Jadi tidak ada gonogini dalam Islam. Yang kedua, status harta suami dan harta istri itu beda dalam Islam. Kalau suami bekerja, antaksuha idak tasaita, punya duit membeli baju, maka istri harus dibelikan baju. Wat ta'imta
Antut imaha idza ta'imta. Apa yang kamu makan itu yang dimakan oleh istri. Jadi saya kalau keluar jajan bakso, mulut saya kan kemasukan bakso, berarti istri saya juga harus makan bakso. Ini tolong ibu, ini pelajaran bagus. Apa yang dimakan suami itu yang dimakan istri. Maka saya pernah bareng-bareng pergi makan bakso. Akhirnya saya minta ke pelayan, Pak tolong bungkus satu. Teman-teman saya bertanya, loh kenapa harus bungkus? Karena saya makan bakso, istri saya di rumah harus makan bakso. Antut imaha idza ta'imta. Apa yang engkau makan itu yang dimakan oleh istri. Saya pernah ngisi kajian di Cianjur, kemudian panitia mengajak untuk makan sate. Wah, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Akhirnya begitu pulang, saya laporan kepada istri, tadi ada sate luar biasa, sate Marangi Purwakarta kalah. Kira-kira kapan kita ke sana? Alhamdulillah sudah 6 kali bolak-balik. Jadi tolong bapak-bapak ya, apa yang dimakan oleh suami itu yang dimakan istri. Tapi tidak sebaliknya. Istri PNS, istri bisa jahit, istri jualan sambal tumpang, kan punya hasil. Kalau istri jajan, tidak ada kewajiban jajani suami, nggak ada. Punya duit, tukang bakso lewat, Mas bakso 1 mangkok. Akhirnya telap, istri makan bakso, suaminya pulang, Bu, niku nopo? Udah jelas ini bakso, masih tanya, enak Bu? Luar biasa. Nitil, nggak bisa, silahkan beli sendiri, ini rezekiku. Secara fikih tidak dosa, tapi terlalu. Nah, secara etika itu terlalu. Orang enak tuh. Baik. Nah, kemudian ketika ketika istri bekerja, istri punya duit senisab zakat, zakat boleh diberikan kepada suami. Kasusnya Abdullah bin Mas'ud mendapatkan zakat dari istrinya. Karena Abdullah bin Mas'ud cacat, yang kerja istri. Tapi kalau suami punya duit sampai nisab, tidak boleh zakatnya diberikan kepada istri, karena istri adalah tanggung jawabnya. Baik, nah sekarang suami istri cerai, tiba-tiba salah satu pasangan mati masih dalam masa iddah. Bagaimana? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai masa iddahnya 3 kali haid, berarti lempeng 3 bulan. Misalnya suami mengeluarkan kata cerai bulan Januari, bulan Februari suami mati, maka istri punya hak mendapatkan waris dari harta suami, karena suami meninggal dunia masih dalam masa iddah. Cerai Januari, kemudian suami matinya Agustus, istri dapat waris? Tidak dapat, karena sudah keluar dari masa iddah. Baik, satu penanya lagi terakhir yang punya masalah keluarga. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Inilah kajian kita seputar dosa nomor 35 tentang al-muhallila wal muhallalahu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dosa tentang tidak menjaga kesucian setelah kencing. Insyaallah cukup, kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.